Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, Waalaikumsalam. kita berjumpa kembali di channel Kupas, Komunitas Pembelajar Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdialog atau berbincang dengan Ustadz Musa Kazim dalam rubrik dialog atau politik Timur Tengah yang akan mengambil tema pemilu presiden di Iran yang rencananya akan dihelat pada 18 Juni 2021. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini sedikit berbeda karena kami menggunakan aplikasi virtual untuk berbincang dengan Ustadz Musa yang tengah berada di luar kota. Baik, para pemirsa sekalian, direncanakan pada 18 Juni, seperti diberitakan oleh banyak media, Iran akan mengadakan pemilihan presiden untuk menggantikan Presiden Rouhani yang memang masa atau periode jabatannya akan segera habis dan Presiden Rouhani sendiri tidak bisa mencalonkan diri lagi. Ustadz Musa, setelah background tentang pemilu presiden di Iran kali ini dan bagaimana dengan isu perkubuan dalam Pilpres Iran kali ini, sebagaimana juga sering kali muncul isu tersebut di dalam Pilpres di Iran. Misalkan kita selalu mendengar dua kubu, yakni kubu reformis dan kubu konservatif. Silakan, Ustaz. Ya, pertama Pilpres Iran kali ini sebenarnya memiliki salah satu titik krusial karena Iran sedang melakukan negosiasi nuklir atau katakanlah melanjutkan negosiasi nuklir yang telah digagas sejak beberapa tahun yang lalu. Dan di Iran sendiri atau minimal di kalangan elit Iran telah terjadi pembelahan tentang isu ini sejak semula. Ada yang sejak semula menolak negosiasi ini dan menganggap bahwa negosiasi ini tidak akan memberikan hasil apa-apa, mengingat watak dan perilaku atau sikap Amerika selama ini terhadap Iran yang selalu memusuhi. Tapi di sisi lain ada kubu yang mengatakan bahwa barangkali kali ini karena terlibatnya berbagai negara lain, perjanjian nuklir itu akan memberikan hasil yang positif bagi perkembangan Iran di masa yang akan datang. Nah, kontroversi negosiasi atau perjanjian nuklir ini berlanjut di masa Rouhani periode kedua karena pada masa Rouhani periode pertama tampaknya kan Rouhani atau pemerintahan Rouhani berhasil, katakanlah begitu, menandatangani sebuah kesepakatan. Tapi kemudian dianulir oleh Presiden Trump dan berakibat gugurnya kesepakatan itu dan juga menyebabkan para pihak yang sejak semula menolak perjanjian ini atau katakanlah mencurigai perjanjian ini, menganggap bahwa Rouhani tidak mengikuti katakanlah arahan dari pemimpin spiritual dan lain sebagainya, seperti mendapatkan angin atau mendapatkan momentum untuk menolak perjanjian ini sama sekali dan menganggap bahwa atau mengevaluasi pemerintahan Rouhani sebagai pemerintahan yang gagal menembus kebekuan soal nuklir ini. Nah, karena itulah kita melihat kemudian ada semacam keinginan dari kubu yang semula beroposisi terhadap perjanjian nuklir ini untuk maju dalam Pilpres kali ini.
seperti kita tahu bahwa kubu Ahmadinejad misalnya adalah kubu yang sejak awal tidak menganggap bahwa diplomasi ala Rouhani dan juga Jawad Zarif itu adalah diplomasi yang yang akan efektif, dan kubu ini kemudian mencalonkan kembali Ahmadinejad untuk maju ke Pilpres tapi kemudian gagal. Jadi sebenarnya Pilpres kali ini lebih banyak berkaitan dengan isu nuklir itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, dan ini menurut para analis di dalam Iran sendiri, isu yang terpenting dan terutama adalah isu ekonomi di dalam negeri. Karena kita tahu akibat berbagai sanksi belakangan ini, terutama sanksi maksimal atau tekanan maksimal dari Donald Trump, kemudian Iran mengalami kesulitan ekonomi yang cukup serius. Nah, dalam menghadapi kesulitan ekonomi itu kan memang selalu di Iran itu ada dua opsi yang diusung oleh minimal dua kubu yang seolah-olah yang bertolak belakang atau katakanlah yang berseberangan. Yaitu opsi yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi itu harus diatasi dengan cara membuka investasi asing, lebih terbuka dalam interaksi ekonomi global, dan juga melakukan swastanisasi dan lain sebagainya. Di satu sisi seperti itu, di sisi lain mereka percaya bahwa tidak bisa persoalan ekonomi itu diselesaikan dengan cara-cara seperti itu. Tapi persoalan ekonomi itu harus diselesaikan dengan meningkatkan produksi domestik, meningkatkan kemampuan domestik dan kemandirian dan lain sebagainya. Jadi ini dua kubu yang memang sejak awal, bahkan kalau kita baca politik Iran, mungkin ini kubu sejak awal-awal revolusi atau setidaknya setelah perang Irak-Iran, kubu ideologi keterbukaan ekonomi itu versus ke ideologi ekonomi domestik ini telah muncul sejak semula. Nah, kali ini katanya Pilpres kali ini sangat diwarnai oleh perdebatan soal itu. Dan kalau kita lihat di ronde pertama debat Pilpres, isu ekonomi ini justru menempati porsi yang jauh lebih besar daripada isu perjanjian nuklir, meskipun perjanjian nuklir itu adalah isu yang sangat krusial, tapi ternyata ekonomi domestik itu justru yang menduduki porsi yang lebih besar dan menyedot perhatian publik yang lebih banyak daripada isu kebijakan luar negeri. Tapi kan kebijakan soal nuklir atau perjanjian nuklir ini sangat berkaitan dengan ekonomi karena sanksi Amerika tersebut. Bagaimana menurut Antum? Ya, seperti yang sudah saya katakan bahwa sebenarnya di Iran itu sudah ada dua pendekatan yang memang sejak awal berbeda tentang bagaimana meningkatkan ekonomi domestik Iran. Apakah ekonomi itu perlu atau membutuhkan kepada investasi asing dan keterbukaan atau liberalisasi, dan juga sejurus dengan itu adalah swastanisasi, ataukah tidak? Sebetulnya ekonomi itu lebih menekankan atau lebih membutuhkan kepada peningkatan kapabilitas domestik, baik itu dengan meningkatkan sektor industri domestik, juga meningkatkan produksi domestik, dan juga kemajuan sains dan teknologi yang bersifat dalam negeri. Jadi ada dua pendekatan yang memang sejak awal berbeda. Jadi kalau kita mau ringkaskan, jadi ada pendekatan ekonomi yang bersifat fiskal dan moneter, dan ada pendekatan ekonomi yang bersifat pada produksi dan industri. Jadi ini perdebatan sudah cukup lama di Iran dan diwakili kubu-kubu yang kita kalau di dalam media barat disebutnya sebagai kubu konservatif dan kubu reformis itu. Meskipun sekarang kan kita tahu sejak sebetulnya Ahmadinejad muncul, itu sekarang ada juga yang disebut sebagai kubu tengah atau katakanlah kubu yang tidak sepenuhnya mengikuti
kebijakan politik dan ekonomi reformis, tapi juga tidak sepenuhnya mengikuti kebijakan ekonomi politik kaum konservatif. Jadi kubu tengah ini katakanlah punya opsi untuk keterbukaan terhadap luar itu penting secara ekonomi dan politik, tetapi itu bukanlah prioritas. Nah, hanya saja sekarang ini problemnya yang bisa kita lihat di Iran itu bahwa ketika kubu tengah itu menduduki posisi presiden atau posisi-posisi dan berkuasa di eksekutif, ternyata kubu tengah itu pun juga banyak terhalang oleh masalah kebijakan luar negeri dan juga tidak mampu memberikan terobosan yang serius. Pada akhirnya kan kita tahu bahwa Iran itu sangat mengandalkan kepada kekuatan domestiknya, meskipun upaya untuk terbuka kepada luar itu dilakukan bahkan oleh Ahmadinejad yang bisa kita anggap sebagai di Barat dianggap sebagai seorang presiden fundamentalis, tapi kan dia seringkali tampil untuk membuka diri di forum-forum internasional, bahkan diwawancara sama televisi Amerika dan lain sebagainya. Tapi kan ini tidak dianggap sebagai orang yang reformis oleh Barat karena itu tadi dia termasuk orang yang percaya pada pentingnya kekuatan di dalam negeri, pentingnya melakukan peningkatan kapabilitas domestik dan lain sebagainya. Saya kira begitu yang terjadi. Ya, kita sejauh ini sudah pasti sebenarnya sudah dikonfirmasi ada 7 kandidat. Kalau media-media Barat seperti BBC dan CNN itu memilah ada 2 kandidat reformis dan 5 kandidat konservatif. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah isu sebelumnya tentang eliminasi beberapa kandidat. Kalau tidak salah ada banyak juga ya, tapi ada beberapa kandidat yang populer yang dieliminasi oleh mungkin kalau tidak keliru Mahkamah Konstitusinya, yaitu yang saya kenal Mahmud Ahmadinejad, bekas presiden, dan Larijani, bekas politisi kawakan dan bekas ketua DPR kalau tidak salah. Antum bisa mengomentari isu eliminasi dalam Pilpres kali ini? Ya, sebenarnya ada satu lagi nama yang cukup populer ya di Iran dan juga bisa dikatakan sebagai figur yang punya masa jabatan yang cukup panjang dan pejabat yang lama, pejabat negara yang cukup lama, yaitu Ishaq Jahangiri. Ishaq Jahangiri ini adalah ya wapres Rouhani dan juga sebelumnya punya jabatan-jabatan di dalam pemerintahan sebelumnya. Sebelumnya juga dia adalah gubernur Isfahan, ya provinsi Isfahan, yang juga tereliminir. Kalau tidak salah juga pernah menjadi Menteri Industri dan Pertambangan dari tahun 97 sampai 2005 di bawah Presiden Khatami. Artinya orang ini adalah figur reformis yang cukup punya karir politik cukup panjang. Jadi kita bisa bicara tentang 3 figur yang masing-masingnya ini figur yang populer dan punya track record sebagai pejabat negara, yaitu Mahmud Ahmadinejad yang kita tahu pernah menjabat presiden 2 periode dan juga jabatan-jabatan lain. Bahkan setelah jadi presiden pun dia adalah anggota majelis atau Dewan Pertimbangan Agung, ya, yang dikenal di Iran dengan Majma'i Maslahatin Nizam, Tashkhis Maslahatin Nizam, ya. Juga kemudian figur yang kedua adalah Ali Larijani. Ali Larijani ini juga figur yang memiliki karir politik yang sangat panjang dalam politik Iran, ya. Menjadi kalau tidak salah menjadi semula dia itu di era Ahmadinejad pernah menjadi
negosiator senior, bahkan memimpin tim negosiasi nuklir Iran. Kemudian selanjutnya dia menjadi ketua parlemen, dan saat dia menjadi ketua parlemen pun kalau tidak salah 3 periode atau 2,5 periode. Dan dia juga adalah saudara dari Sadiq Larijani yang juga seorang ulama dan lama menjabat sebagai jaksa agung. Kakaknya juga adalah mantan utusan khusus Iran untuk PBB di era perang Irak-Iran dulu. Jawad ya kalau tidak salah namanya Jawad Larijani. Nah, figur-figur ini dieliminir oleh katakanlah semacam MK atau Mahkamah Konstitusi Iran, dan kemudian mengejutkan banyak pihak, termasuk misalnya saudara dari Ali Larijani sendiri yang tidak lain dan tidak bukan adalah anggota Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi dia sempat mengatakan bahwa eliminasi yang terjadi itu tidak sepenuhnya berdasarkan pada data atau informasi yang tepat. Begitu juga kubu Ahmadinejad juga sempat melontarkan protes yang keras atas eliminasi Ahmadinejad, dan juga tentunya kubu reformis melihat bahwa eliminasi dari Jahangiri itu juga merupakan pukulan yang cukup serius terhadap reformis. Tapi kalau orang mengatakan bahwa MK di sini atau Guardian Council itu ya, Syurai Negahbon kalau di Iran dikenalnya, bahwa MK berpihak kepada kubu konservatif, tidak juga sepenuhnya benar, karena yang dieliminir itu juga ada 2 kubu yang bisa dianggap sebagai masuk dalam kubu konservatif, yaitu Ahmadinejad dan Ali Larijani. Ya, nah oleh sebab itu imbauan-imbauan atau appeal dari sejumlah kalangan untuk kembali memasukkan nama-nama itu ditolak oleh Syurai Negahbon atau tadi itu Dewan Garda Konstitusi, yang mereka mengatakan bahwa memang salah satu, saya kebetulan mendengarkan wawancara dengan salah satu anggotanya mengatakan bahwa majelis ini atau dewan ini menolak dan mengeliminir sekian banyak nama itu. Bahkan kalau tidak salah yang dieliminir itu lebih dari 10 orang, tentunya termasuk mereka yang tidak terlalu terkenal, tapi juga ada yang cukup terkenal, misalnya Izzatullah Zarghami yang merupakan mantan kepala televisi dan radio Republik Islam Iran. Kemudian juga Mustafa Tajzadeh yang merupakan mantan Depdagri ya, mantan Mendagri Iran. Dan berbagai nama yang semuanya orang-orang yang pernah menjabat di pemerintahan maupun parlemen Iran, mantan anggota parlemen Iran dan lain sebagainya. Tapi figur yang populer saya kira tadi tiga figur tadi. Nah, saat ditanya oleh wartawan, salah satu anggota Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa kita menolak dan menerima itu semuanya berdasarkan pada kriteria seleksi yang telah berdasarkan pada undang-undang. Jadi kira-kira begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi pun tidak menerima appeal atau banding atau katakanlah imbauan yang disampaikan oleh sejumlah pihak untuk mengembalikan nama-nama itu dalam list kandidat. Nah, sampai-sampai saya mendengar ada ucapan juga dari pemimpin tertinggi Iran ya, Ayatollah Said Ali Khamenei, yang secara jelas mengatakan bahwa barangkali ada informasi yang keliru atau data yang keliru sehingga menyebabkan sebagian figur itu tereliminir dalam Pilpres kali ini. Nah, memang waktu itu rahbar ya, katakanlah rahbar atau pemimpin tertinggi Republik Islam Iran itu tidak secara tegas
meminta untuk mereka diterima, tetapi menyatakan secara implisit bahwa kemungkinan eliminasi itu terjadi akibat adanya informasi yang tidak akurat atau data yang tidak tepat. Nah, pada beberapa, kita ingat, misalnya pada beberapa tahun yang lalu, justru Rahbar itu meminta MK untuk menerima kembali seorang figur yang ditolak itu justru dari kelompok dari kelompok reformis, bukan kelompok konservatif. Nah, kali ini tampaknya MK Iran sudah lebih yakin dengan keputusannya, dan juga karena Rahbar sendiri tidak memberikan pernyataan yang eksplisit, maka yang terjadi adalah seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa kandidat itu hanya 7 orang itu, dan semuanya termasuk orang yang lolos, dan kita bisa katakan bahwa sebagian besar memang orang konservatif. Kalau hitungan politik, justru ini bisa merugikan kelompok konservatif, ya. Jadi kan orang mengira bahwa kalau kubu konservatif semuanya, padahal sebetulnya justru kalau hitungan politik itu tidak juga menguntungkan kubu konservatif, tetapi bisa jadi malah merugikan karena memecah suara mereka menjadi sekian banyak suara. Satu itu, kedua, bisa mengakibatkan mereka atau masyarakat yang dianggap sebagai pro-reformis itu tidak memilih, sehingga suara pemilih jadi turun, dan kemudian itu merugikan juga legitimasi dari pemerintahan yang akan datang. Saya kira Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa berbuat seperti itu dan tidak mungkin melakukan seperti itu, khususnya di politik Iran yang kita tahu sangat keras, sangat ketat, sangat kritis, dan publik Iran yang sangat, urusan-urusan seperti ini itu akan disorot secara serius lah. Tidak mudah sekali, tidak mudah lah untuk bisa bermain-main untuk memenangkan salah satu calon. Saya kira begitu. Proses yang disebut eliminasi sebelum pencalonan ini selalu digambarkan oleh media-media Barat sebagai proses yang tidak fair dan tidak free, dan tidak fair, tidak jurdil lah istilahnya. Mungkin antum ada tanggapan? Saya kira kan pada akhirnya media Barat itu kalau kita mau misalnya bersangka baik, saya menemukan bahwa banyak sekali laporan di media Barat itu tidak berdasarkan pada informasi yang akurat. Ini kalau kita mau katakanlah bersangka baik. Jadi tidak berdasarkan pada informasi yang akurat. Pertama, kedua, berdasarkan pada stigma atau stereotyping, yang misalnya anggapan bahwa Iran itu ingin kelompok yang konservatif. Itu saya kira stereotyping, framing, ya. Jadi, kemudian menganggap bahwa pemimpin tertinggi Iran itu seorang konservatif. Ini juga tidak bisa sepenuhnya dianggap benar atau valid. Karena kita tahu kalau kita baca misalnya karir politik pemimpin tertinggi Iran, adalah orang yang justru sangat terbuka. Orang yang memulai hubungan dengan Korea secara baik. Kemudian juga pikiran-pikirannya juga adalah pikiran-pikiran orang yang terbuka terhadap literatur Barat, terhadap pemikiran Barat. Tentu keterbukaan itu bukan berarti penerimaan total. Nggak ada orang berpikir terbuka kemudian menerima total. Ini yang kadang-kadang saya kira asumsi yang sering disampaikan oleh media Barat, analis Barat, dan penulis-penulis opini Barat yang kecenderungannya itu adalah meremehkan pilihan-pilihan kritis orang, melainkan orang dianggap orang yang terbuka ketika sepenuhnya menerima pemikiran ideologi Barat. Ini juga kekonyolan yang luar biasa. Justru orang yang terbuka itu seringkali berujung menjadi orang yang kritis karena dia membaca
dia meneliti, menelisik, mengikuti dan memahami, akhirnya kemudian dia menemukan bahwa ternyata malah ideologi Barat ini adalah ideologi yang semrawut dan tidak berakar pada pijakan-pijakan filosofis yang kuat. Ala kulihal, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebanyakan laporan itu, kalau kita bersangka baik, laporan itu berdasarkan satu pada informasi yang salah sama sekali. Jadi mereka yang melaporkan tidak memiliki akses lapangan dan tidak update, tidak punya informasi dari sumber utama dan seterusnya seperti yang kita tahu pada cara-cara jurnalistik yang sebenarnya. Yang pertama itu, yang kedua hasil dari framing, hasil dari stereotyping, labelisasi, stigmatisasi bahwa elit tertinggi Iran itu adalah kelompok yang konservatif. Nah, itu akibatnya mereka mengira bahwa Iran itu terus akan diarahkan untuk dipimpin oleh yang konservatif. Ini sama sekali tidak terbukti, karena kita lihat misalnya kita bicara 2 dekade terakhir lah, mulai 97 Hatami. Setelah Hatami yang memimpin ya 2 periode Hatami itu kan Hatami sangat reformis lah. Terbuka terhadap Barat, menginginkan dialog antar peradaban yang kemudian menjadi salah satu tema Perserikatan Bangsa-Bangsa, agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga setelah itu kan Ahmadinejad, dan Ahmadinejad juga bukan orang yang sepenuhnya tertutup, khususnya ketika kita tahu bahwa Ahmadinejad orang yang tidak berserban dan dari kalangan insinyur yang juga senang sekali dengan media Barat, suka tampil, suka wawancara, dan seterusnya. Kemudian kan Hasan Rohani, meskipun juga sama seperti Hatami yang berserban dan berpakaian ulama, tapi sangat terbuka, dianggap sangat reformis, dan juga melakukan negosiasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Iran ada negosiasi langsung dengan Amerika di sebuah meja yang sama, atau katakanlah dalam sebuah perundingan yang ada Amerika di dalamnya. Dan ini adalah yang pertama kali yang setahu saya secara formal dan terbuka. Secara resmi juga baru untuk pertama kalinya. Meskipun kita tahu bahwa esensi dari perundingan itu kan multilateral atau berbagai negara, bukan hanya Amerika. Tapi ini kan untuk pertama kalinya. Nah, sekarang juga kita lihat dan di Iran itu ada yang menarik kalau kita amati, bahwa orang yang disebut reformis juga kadang-kadang sangat konservatif dalam banyak hal, dan juga sebaliknya orang yang konservatif juga bisa sangat terbuka dalam hal-hal lainnya. Saya kira itu yang harus kita pahami dulu. Mungkin juga kacamata free dan fair-nya Barat itu dipakai untuk negara-negara lain gitu kan. Jadi dianggap standar Barat digunakan untuk standar demokrasi. Ya. Nah, itu juga saya kira umum ya, Barat itu umum melihat bangsa lain, negara lain, sistem politik dan ekonomi yang lain itu dengan kacamata dia. Jadi seolah-olah kalau dalam istilah Al-Qur'an itu kan ada, Al-Qur'an itu muhaimin, dia harus menjadi dominan dalam melihat kitab-kitab suci lain. Nanti seringkali Barat itu juga ingin menjadikan pemikirannya, cara politik dan ekonominya mendominasi sistem-sistem lain, sedemikian kalau di luar dominasi mereka, di luar cara-cara mereka, maka tidak diberikan sifat demokratis atau tidak diberikan sifat fair and square atau jurdil. Tidak bisa, mereka tidak mau memberikan itu. Padahal mereka sendiri kan juga secara filosofis percaya bahwa demokrasi itu kan sebuah cara, demokrasi kan bukan ideologi. Padahal Amerika sendiri hanya punya 2 kandidat utama ya. Ya itu makanya. Jadi sebenarnya itu problem lain, tapi saya kira kita tahulah, sama-sama tahu bahwa terlalu banyak penilaian mereka itu yang double standar, bias, dan juga seringkali tidak sepenuhnya jujur dan polos. Itu ada. Jadi dalam menilai dan mengevaluasi itu juga ada motif ingin menciptakan konflik, ingin menciptakan perselisihan, kontroversi, dan juga disintegrasi suatu bangsa sedemikian sehingga bangsa itu menjadi lemah dan siap untuk
mengabdi dan tunduk kepada mereka. Saya kira itu bukan taktik yang terlalu tersembunyi buat orang yang mengkaji. Jadi taktik yang muhawala makshufa kalau kata orang Arab. Artinya taktik yang terbuka, orang juga tahulah bahwa cara-cara itu seperti itu yang mereka lakukan. Ustaz, dari 7 kandidat yang telah diresmikan, kira-kira begitu, mungkin antum bisa menjelaskan sedikit ke profil dan juga memberi penilaian mana kira-kira yang berpotensi menang atau terkuat lah di antara 7 kandidat tersebut. Menurut survei jajak pendapat yang saya baca, yang paling kuat kandidat adalah Ibrahim Raisi, yang sebenarnya ini kan Ibrahim Raisi ini juga kandidat pada pemilu 2019 yang baru, yang kemarin masuk ya, yang masuk ke ronde kedua lah ya, melawan Rohani. Waktu putaran kedua tidak sedikit orang yang menganggap bahwa Raisi yang akan memenangkan pertarungan atau kontestasi. Tapi ternyata yang memenangkan adalah Rohani. Nah, jadi sebenarnya Raisi ini figur yang cukup kredibel dan memiliki elektabilitas yang tinggi. Kemudian setelah dia tidak berhasil menjadi presiden pada Pilpres sebelumnya, maka dia kemudian maju sebagai calon presiden yang sekarang ini. Nah, calon presiden yang sekarang ini dalam berbagai survei disebutkan bahwa dia adalah orang yang paling kuat lah untuk maju sebagai presiden. Raisi ini seperti yang kita tahu adalah orang yang setelah tidak berhasil menjadi presiden pada 2017, kemudian diangkat menjadi jaksa agung dan agenda utamanya adalah pemberantasan korupsi. Dan tampaknya karena keberhasilan dia dalam melakukan pemberantasan korupsi tersebut, kemudian dia mendapatkan dukungan untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, yang menarik, saya sebelum lupa, di antara yang mengapil atau memohon kepada MK untuk meletakkan kembali capres-capres atau kandidat-kandidat lain, itu adalah Raisi sendiri. Jadi Raisi sendiri menganggap bahwa pemilu kali ini akan jauh lebih gayeng, lebih menarik, dan lebih dapat menarik minat pemilih apabila ada figur-figur yang sudah terkenal itu. Nah, jadi ini yang saya ingin, tadi saya lupa sampaikan, tapi sekarang ingin saya sampaikan. Nah, Raisi jadi bisa dikatakan sebagai figur yang cukup populer karena agenda pemberantasan korupsi dia. Minimal itu adalah prestasi yang telah dia tunjukkan dalam waktu 3-4 tahun terakhir ini. Kalau nah, tampaknya memang posisikan dalam reformis dan konservatif, Ibrahim Raisi ini di mana? Saya kira dia bisa dikatakan sebagai calon konservatif ya. Itu kalau kategorisasi itu valid. Jadi kita kan sekarang ini sudah terpaksa harus menerima kategorisasi itu karena untuk mensimplifikasi masalah aja sebetulnya. Kalau kita masuk ada nggak kubu konservatif, ada nggak kubu reformis, nanti panjang lagi ceritanya dan boleh jadi itu semua nanti kubu-kubu itu menjadi juga terpecah-pecah lagi. Jadi yang reformis itu terpecah-pecah lagi, yang konservatif juga ada pecahan-pecahannya lagi. Sama, saya kira itu cuman mempermudah aja pembahasan, bukan berarti kategorisasi yang benar-benar ilmiah dan akademis dan disusun berdasarkan suatu standar ilmiah, saya kira tidak ya. Sama lah di Indonesia juga orang yang disebut Islamis, nasionalis, ini semuanya kan sebetulnya juga label-label yang simplistik ya, dengan tujuan memperlancar atau
mempersingkat diskusi panjang lah kira-kira begitu. Nah, dengan catatan seperti itu, kita bisa katakan bahwa Raisi termasuk konservatif. Demikian pula Ali Larijani, demikian pula Ahmadinejad, yang dua itu tertolak. Tetapi sebetulnya saya melihat bahwa popularitas Raisi itu lebih karena dia itu tadi agenda kampanye dan slogan dia adalah pemberantasan korupsi, yang tampaknya berhasil menarik minat banyak pemilih Iran sedemikian sehingga hasil polling terakhir itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan 55%, ya. Lalu peringkat kedua itu adalah Muhsin Rezai, yang juga kita tahu adalah kubu konservatif, bahkan dia adalah mantan kepala Panglima Pasdaran Iran, itu di ranking kedua, di peringkat kedua, dan itu sangat jauh dengan 5,5%. Adapun dua kandidat lainnya, yaitu Nasir Hemmati dan Muhsin Meher Alizadeh, ini dua-duanya disebut sebagai kubu reformis, itu masing-masingnya 2,1% dan 0,7%. Jadi jauh sekali. Nah, oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah tingkat yang terpenting sebetulnya menurut saya adalah apakah pemilih itu mampu keluar dalam jumlah yang cukup signifikan sehingga memberi legitimasi yang besar, ataukah yang akan terjadi tidak demikian. Saya melihat terakhir berapa saat di Iran? Kalau antum bisa mungkin. Ya, kalau tingkat partisipasi tahun 2017 itu, setahu saya itu lumayan besar ya, minimal itu kan bisa kita lihat misalnya 52%. Nah, jadi itu cukup lumayan kalau kita lihat pada tahun 2017 ya. Hampir 60%. Nah, yang ya hampir ya itu. Nah, itu pada ronde putaran kedua itu Rouhani mendapatkan 57,14% dan Raisi ketika itu mendapatkan 38,28%. Jadi sebetulnya cukup lumayan lah. Nah, yang menjadi pertanyaan seperti yang tadi saya bilang adalah apakah pemilu kali ini itu bisa menarik minat pemilih dan kemudian memperluas legitimasi dan memperbesar legitimasi bagi presiden yang akan terpilih, ataukah justru akan berkurang dan menjadikan siapapun yang terpilih itu tidak memiliki legitimasi seperti yang seharusnya. Itu yang pertanyaan besarnya di situ. Karena apa? Karena kan yang salah satu yang diharapkan kemarin itu untuk maju dari kubu reformis itu adalah Jawad Zarif, tapi kemudian dia sendiri tidak mencalonkan karena kita tahu kita sudah sama-sama tahu ada kontroversi soal pernyataan Jawad Zarif tentang Jenderal Qasim Sulaimani yang kemudian menyebabkan Jawad Zarif sendiri ragu untuk mencalonkan diri dan maju sebagai capres. Dan tidak sedikit orang yang mengatakan, desas-desus yang mengatakan bahwa yang membocorkan wawancara itu ya kubunya sendiri, kubu politik dari dalam Jawad Zarif sendiri, minimal mereka lah yang punya akses terhadap rekaman-rekaman itu. Yang akibatnya seorang dengan bobot Jawad Zarif kemudian ragu untuk maju, dan kalau dia maju kemungkinan besar dia akan
memiliki popularitas yang tinggi. Itu kira-kira rumor yang kita dengar lah kemarin itu. Apa isu utama yang akan mengemuka dalam Pilpres kali ini? Tadi Antum sudah menyebutkan dua paling tidak ya. Ada isu perjanjian nuklir, ada isu ekonomi. Mungkin Antum bisa sebutkan terutama nih isu luar negeri yang berkaitan dengan dukungan Iran terhadap atau bagi poros perlawanan. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin koreksi. Tadi saya sebutkan 60-an% ya, turnout atau tingkat partisipasi pemilu 2017 kemarin sebelumnya. Saya koreksi, ternyata yang benar adalah 73,33%. Jadi cukup besar signifikan ya, besar sekali. Itu bahkan lebih besar dari sebagian besar negara Eropa dan juga Amerika, setahu saya. Nah, adapun isu-isu yang mencuat pada kampanye dan juga debat presiden, kita tahu bahwa debat presiden yang pertama itu cukup keras antara kandidat, terjadi perdebatan yang cukup keras. Tapi putaran debat capres putaran kedua sudah tidak lagi sekeras itu. Isu-isu yang paling utama, saya melihat porsi isu-isu domestik itu jauh lebih besar ketimbang isu-isu luar negeri. Mengapa? Karena bisa dikatakan bahwa baik kubu yang disebut konservatif ataupun reformis, persoalan kebijakan luar negerinya nyaris kurang lebih sama lah. Dari dulu ya sama saja, isu-isunya itu saja. Tidak akan keluar dari pakem yang telah dirumuskan oleh pemimpin besar Republik Islam Iran, baik yang sekarang maupun yang sebelumnya, Imam Khomeini. Jadi sebetulnya perdebatan itu memang akan lebih banyak porsi terbesarnya tentang isu-isu dalam negeri, terutama ekonomi, pemberantasan korupsi, pengangguran, ya bagaimana mengurangi inflasi dan hal-hal seperti itu, dan juga tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, pelayanan sosial, hal-hal yang sifatnya domestik. Tetapi karena ada proses negosiasi yang sedang berlangsung, maka isu nuklir ini juga menjadi salah satu isu yang kemudian muncul dalam perdebatan. Dan saya kira itu wajar karena memang kan isu nuklir Iran ini sudah bukan lagi persoalan apakah ini mau dipakai sebagai sumber energi, sumber listrik, bukan, sudah menjadi bagian dari kebanggaan nasional. Jadi ini adalah pride of a nation gitu ya. Jadi apapun mereka akan pertahankan. Saya kira itu yang sudah cukup muncul atau menguat ya sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan di era di akhir ya atau katakanlah di awal era Ahmadinejad, yang dimunculkan oleh Ahmadinejad tahun 2004 itu ya isu bahwa dia akan menjadikan nuklir sebagai kebanggaan. Dari sejak itu sampai sekarang tampaknya isu nuklir itu sudah berubah dari isu yang harusnya isu energi menjadi isu kebanggaan nasional. Bahkan kalaupun mungkin sekarang ini kalaupun tidak menghasilkan apa-apa, tetap mereka akan mengejar dan mempertahankan teknologi ini dan menghidupkan teknologi nuklir ini untuk kebanggaan nasional yang mempersatukan banyak kalangan. Karena Iran itu kan sebuah bangsa yang nasionalismenya tinggi, sehingga kalau ada prestasi yang kebanggaan, ini membuat mereka akan bersatu di belakang tema-tema tersebut. Saya kira begitu. Ya. Ustaz, baru-baru ini kan di Israel ini terbentuk sebuah pemerintahan di bawah Perdana Menteri Bennett. Lalu Iran akan menggelar pilpres yang akan menghasilkan seorang presiden baru.
kita tahu beberapa periode yang lalu sempat kampanye Pilpres di Iran itu mengalami goncangan. Kalau tidak salah tahun 2009, kalau tidak salah, yang orang media Barat menyebutnya sebagai Green Revolution. Yang ya banyak pihak di Amerika Serikat dan Israel itu mendukung salah satu calon lawannya Ahmadinejad. Nah, apakah pada saat ini isu-isu seperti itu masih masih laku lah istilahnya begitu? Saya melihat bahwa isu revolusi atau perubahan radikal di Iran itu bisa dianggap sebagai suatu yang sudah tidak lagi mampu lah ya dijual. Ini bukan berarti bahwa tidak ada kelompok masyarakat Iran yang gerah dan ingin perubahan radikal, pergantian rezim dan lain sebagainya. Tapi rasanya orang-orang yang atau kebanyakan orang sudah melampaui itu. Sudah merasa bahwa oke, kita sudah punya sistem seperti ini, jalan aja, dan bagaimana kita mengembangkan sistem ini lebih kuat dan lebih realistis untuk tidak ada revolusi lagi, karena revolusi itu kan ongkosnya mahal. Sebagian, jadi apa yang terjadi 2009 itu kalau kita mau kaji itu sebenarnya kan juga anak-anak revolusi juga. Jadi bukan orang dari luar revolusi. Oleh sebab itu kan tidak sedikit orang yang kemudian kecele ketika berharap setelah Green Revolution yang kemudian gagal atau katakanlah tidak berhasil, mereka mengira bahwa Green Revolution itu akan tetap ada, pendukungnya ada, padahal ya pendukungnya Musawi itu ya orang-orang revolusi juga. Bagaimana mau menghidupkan sesuatu yang tidak ada aspirasinya. Nah, tapi kemudian ketika Rouhani terpilih juga mereka punya harapan untuk melakukan adanya perubahan besar. Tapi kan ternyata keterpilihan Rouhani itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka yang ingin rezim change ya, yang disebut sebagai perubahan rezim atau katakanlah apapun caranya, apa revolusi atau kudeta atau apapun namanya, atau dengan kebangkrutan dan seterusnya, kan tidak menghasilkan. Mereka yang punya harapan, yang mengusung agenda rezim change atau perubahan rezim itu kan kecele semua. Terbukti bahwa rezim ini rezim yang didukung oleh rakyat dan juga rasional. Kalau rezim yang seperti anggapan mereka yang tidak rasional seperti Saddam Hussein dan lain sebagainya, itu beda. Itu kan memang mengakibatkan masyarakat itu gerah dan lebih baik berubah total daripada percaya dengan elastisitas rezim tersebut untuk bertahan. Tapi ini kan rezim yang rasional, tawaran-tawaran dan solusi-solusinya rasional, langkah-langkahnya rasional, kebijakannya juga rasional. Buat apa ada perubahan kepada sesuatu yang irasional dan radikal ketika tawaran-tawaran produk-produk kebijakan dari rezim ini tetap rasional, pragmatis juga, tidak sepenuhnya gila-gilaan. Nah, oleh sebab itu saya kira kebijakan luar negeri Iran itu akan tetap seperti itu. Juga karena apa? Ini yang ingin saya tekankan kepada mungkin juga orang yang sedikit banyak mengenal Iran, mengira bahwa Iran itu semata-mata buta, ideologi buta. Saya kira tidak. Nah, Ya. satu warna lah ibaratnya. Sering orang menganggap bahwa dan juga ada anggapan bahwa hitam putih dan buta gitu loh. Maksudnya pokoknya apapun tidak ada yang kritis. Ada anggapan satu warna masyarakatnya tidak ada yang kritis gitu. Ya, itu di satu sisi. Di sisi lain ada anggapan bahwa ideologi yang diusungnya itu adalah ideologi jumud model ISIS, model takfiri, model Daesh ya. Pokoknya begitu urusan Israel sudah mati-matian. Urusan Amerika mati-matian. Saya kira bukan itu. Isunya itu bukan membenci tanpa alasan rasional dan ideologis dan prinsip-prinsip kebenaran dan lain sebagainya. Bukan. Justru, jadi saya katakan,
Misalnya begini, buat Iran mendukung Palestina itu sebuah kewajiban moral, kewajiban agama, kewajiban rasional. Karena tidak mendukung, itu akan membunuh dirinya sendiri, membunuh rezimnya sendiri, mematikan langkah-langkahnya sendiri gitu. Maksud saya itu kan sebuah perumusan yang rasional. Jadi bukan sesuatu yang cuman kemarahan yang seperti digambarkan oleh media barat atau digambarkan oleh para pendukungnya sendiri. Makanya para pendukung Iran sendiri kan suka kecewa kenapa Iran tidak ngebom Saudi misalnya atau bunuh Erdogan. Kenapa tidak? Kan Erdogan sudah jelas-jelasan mendukung ISIS, mendukung minimal Jabhatun Nusra, ingin Bashar Assad meninggal. Kenapa tidak merudal Turki? Ini kan sebagian orang yang histeris ini tadi kan mengira bahwa Iran itu otaknya model preman yang lagi kalap cari musuh. Itu saya kira sama sekali tidak begitu. Justru perumusan kebijakan luar negeri Iran, kebijakan dalam negeri, perumusan negara ini, dan langkah-langkahnya itu sedemikian rasionalnya sehingga mengecewakan mereka yang juga mendukungnya gila-gilaan. Nah, itu juga mengecewakan dalam pengertian tidak memenuhi nafsu amarahnya sebagian pendukungnya. Nah, ya, jadi saya kira itu yang juga terbukti dan itu membuktikan bahwa pemerintahan ini tidak atau ideologi ini tidak sebodoh dan setuli dan sebisu yang diperkirakan oleh Barat, juga oleh sebagian orang fanatik yang mengira mendukung padahal sebenarnya sedang merusak dari dalam citra rezim ini. Seperti misalnya dukungan terhadap Palestina. Saya sudah katakan dukungan terhadap Palestina, dukungan terhadap Hamas, kelompok perlawanan, itu dukungan yang rasional. Selain itu masalah akidah, masalah ideologi dan lain sebagainya, tentu dalam merumuskan negara atau pemerintahan kan nggak bisa ideologi dibawa dalam poin-poin rumusannya. Tapi itu kan yang mengaliri, katakanlah ya, mendasari rumusan tersebut. Tapi kan nggak sepenuhnya alasan-alasan ideologis dimasukkan dalam perumusan kebijakan. Orang semua bisa tahu, tetapi itu tidak tercermin secara jelas, melainkan harus cerminannya itu dalam pilihan moral, kemanusiaan, hukum internasional, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa saya kira bahkan dalam menolak hegemoni Amerika di Timur Tengah, itu juga berlandaskan pada hukum internasional, berlandaskan pada kepentingan nasional, berlandaskan pada strategi yang logis, rasional, dan lain sebagainya. Nah, bukan semata-mata alasan seperti yang kita sering dengarkan di sebagian media yang masih urusannya itu pelampiasan nafsu kemarahan ya. Saya kira ngurus negara kan tidak ada seperti itu. Bahkan saya pernah melontarkan kepada seorang teman ya, apa yang disebut sebagai ideologi negara itu kan sebetulnya istilah yang tidak relevan juga karena negara itu kan urusannya duniawi. Nah, yang punya ideologi itu adalah pendiri negara, elit negara. Yang punya ideologi mereka, yang punya ideologi itu kan manusianya. Kalau negara kan nggak punya ideologi. Jadi sebetulnya kalau disebut ideologi negara itu agak gimana ya, kurang relevan dalam pembahasan filosofis. Negara tidak bisa punya ideologi, yang punya ideologi manusia. Apalagi negara kan mengurus kesejahteraan fisik dan keamanan fisik serta kedamaian, ketertiban yang semuanya punya ukuran fisik. Nah, sementara ideologi itu harus sesuatu yang mengilhami moral yang abstrak, mengilhami spiritualitas yang abstrak, menginjeksi cara berpikir atau menanamkan cara berpikir yang juga abstrak. Jadi ukurannya beda. Jadi sebetulnya tasamuhan kalau kata orang Arab ya. Kalau ada istilah ideologi negara itu sebetulnya tidak terlalu ketat secara ilmiah. Perumusan istilah itu bukan suatu yang benar-benar ilmiah. Tapi ya itu tadi sama seperti istilah kategorisasi reformis dan
konservatif tadi, saya kira itu lebih sebagai karena kita mau mensimplifikasi masalah saja. Dan itu tidak terlalu salah dalam percakapan publik, itu biasa lah. Tapi kalau kita dudukkan secara ilmiah menjadi ada iskal atau timbul problematika terminologis lah minimal. Saya kira begitu. Baik, Cak. Terima kasih atas pembahasannya tentang pemilihan presiden di Iran pada 18 Juni 2021 nanti. Mungkin ada beberapa atau dua catatan yang bisa saya catat atau garis bawahi dari penjelasan Ustadz Musa. Pertama, bahwa kita harus melihat demokrasi di Iran itu bukan dari kacamata demokrasi ala Barat gitu ya. Bahkan kalau kita lihat jumlah kandidatnya sendiri lebih besar daripada lebih banyak daripada kandidat di Amerika Serikat yang merupakan yang disebut-sebut sebagai kampiun demokrasi. Dan yang kedua adalah soal konservatif dan reformis itu juga sesuatu yang harus dijelaskan atau lebih dalam lagi. Tidak bisa yang reformis bisa jadi konservatif dalam beberapa hal, dan yang konservatif bisa jadi dia memiliki pandangan reformis untuk isu-isu yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam diskusi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.